ada satu hal yang nggak pernah aku ceritain ke mereka berdua, yaitu teman-teman kita sempat ngeremehin kayak, kamu yakin mau podcast sama dia? Emang dia bisa podcast? Dan kita bakal buktiin kalau kita bisa dan kita menang. Bener banget. Sumpah. Aku nggak pernah cerita ke kalian kan? Wah, ini nih cerita. Kita bakal buktiin kalau kita bisa dan menang. Benar. Ini kacau banget sih. Di spill dong namanya siapa? Enggak boleh. Jangan. Halo Digicom People, balik lagi bareng aku Daniel di Digicom Insight Impactful Talk. Dan tentunya hari ini kita akan membahas sebuah cerita, proses dan juga perjalanan dari teman-teman kita mahasiswa Digital Communication BINUS at Malang. Dan tentunya sama seperti tema kita teman-teman, yaitu podcast pertama langsung juara. Dan hari ini aku ditemenin sama teman-teman kece BINUSian 2029, ada Yisan, Akbar dan juga Zara. Wow, semangat banget ya teman-teman hari ini ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? I'm fine. Kita baik-baik aja ya, selalu baik. Kita selalu baik, apalagi menikmati libur semester ini ya. Bener banget. Oh, lagi liburan nih berarti ya teman-teman nih ya. Enggak, nyatanya kita lagi podcast. Betul banget. Aku pengen tahu dong kesibukan kalian di hari-hari waktu kuliah itu ngapain aja sih sebenarnya? Tidur. Hari-hari Sangat kuliah, produktif ya. Ngampus dong. Ngampus. Selain ngampus mungkin kok bisa seproduktif itu sampai ikut lomba podcast gitu loh. Ya biasa kan kita emang suka banget ngomong nih ya, Oh, daripada gitu. nggak menghasilkan, jadi kita ikut lomba dan ternyata menghasilkan juara satu lagi ya. Wow. Jangan main-main ya, jangan main-main. Tapi gak expect gitu. Keren banget. Tapi aku pengen tahu nih, kok bisa sih teman-teman tuh kayak suka dan juga passion di public speaking? Sebelum kita mungkin bahas tentang podcastnya gitu kali ya. Oke. Ke Yisan dulu mungkin. Kalau dari aku sendiri, memang background aku sebagai content creator. Jadi podcast ini benar-benar satu passion yang benar bisa kita kembangkan, apalagi background kita seorang content creator gitu. Jadi dari sinilah aku pengen mengembangkan skill aku agar bisa diapresiasi gitu. Wow. Kak. Berarti emang kuncinya dari awal, dari umur berapa sih Yisan ini udah passion di public speaking ini? Aku dari SMP sih udah suka ngonten. Oh, oke. Berarti Yisan ini dengan kontennya gitu. Kalau Zara dengan apanya nih? Kalau aku lebih ke arah, aku kan emang suka ngomong. Hah? Dan kadang aku suka bikin vlog gitu. Jadi kayak emang suka Ngobrol masuk, depan kamera. iya, depan kamera ngobrol oke, gitu. oke. Tapi ini untuk pertama kalinya juga kayak disebarin yang orang-orang bisa dengar suaraku gitu. Benar. Dan gak cuman Karena sebelumnya aku nggak pernah ikut lomba. Oh, oke. Jadi emang nggak berhenti di Instagram sendiri aja, cuman disebarin kemana-mana gitu ya. Iya benar. Wow, oke. Jadi emang Zara ini juga sebenarnya kuncinya juga passion gitu ya dari awal ya. Kalau misalkan dari Akbar sendiri kira-kira gimana nih? Nah, mungkin kalau aku kurang lebih sama kayak Zara. Jadi aku tuh emang suka ngobrol di depan kamera. Jadi tuh kayak wah, masa iya sih cuman orang-orang terdekat aja yang lihat? Kenapa kita gak bisa ngembangin buat kita ikut lomba? Apalagi kan kita punya dosen yang suportif banget, suruh ikut kita lomba. Bener. Ya udah, jadi kenapa nggak coba aja? Nah, Oke. hasilnya ternyata Alhamdulillah. Jangan main-main ya. Kita juara Itu dia. satu. Oke, mantep banget. Jadi emang cocok banget ya kalian ini jadi podcaster gitu. Dan Bener gak sih sama yang ini tadi tema kita hari ini? hah, bener. Podcast pertama langsung juara. Ya, emang Asik. keren sih kita. Oke, dan tentunya kok bisa teman-teman tuh dari segala bidang gitu kan ya. Yisan ini sama content creator, kemudian Zara suka vlog, kemudian Akbar sukanya apa Akbar? Suka kamu. Waduh. jangan dong. Bercanda. Oke, nah dengan bidang yang teman-teman fokusin gitu ya, kok bisa sih milih podcast dan juga kok bisa teman-teman ini jadi satu tim gitu? Oke, mungkin dari aku dulu. Jadi emang background kita bertiga ini beda-beda ya. Jadi orang tuh dapat merasakan ciri khas kita tanpa melihat fisik dari videonya. Nah, mungkin dari situ kita membangun gimana image kita masing-masing dan menciptakan sebuah podcast yang menurut saya cukup seru ya. Iya. Karena kita bisa menikmati apapun background dari kita bertiga ini. Oh, oke. Kalau dari Zara kok bisa tiba-tiba join di tengah kedua orang cowok ini gitu loh? Kok jadi satu tim podcast gitu, gimana caranya? Sebenarnya mungkin awalnya aku sama Akbar kali ya, terus kayak menurut kita harus tambah orang lagi gitu. Terus tercetuslah nama Yisan gitu. Oh, wow. Dan kita nyambung, udah nyambung duluan gitu obrolannya. Emang kita bertiga. chemistry kita dapet. Iya, udah dapet duluan. Jadi kenapa enggak gitu buat
bareng-bareng, ternyata waktu kita jalanin asik banget sih. Bener banget. Asiknya tuh asik banget. Nggak dibuat-buat ya. Enggak gimmick ya. Oke, dan tentunya kalau misalkan kalian waktu ikut lomba podcast gitu ya pertama kali, apalagi langsung juara, aku pengen tahu dong dari prosesnya sendiri itu berapa lama sih persiapannya? Akbar mungkin. Kita berapa lama ya? Sekitar 1 bulan gak sih? Bahkan kurang dari 1 bulan kita langsung buat podcast. Iya, kurang dari Serius? 1 bulan sih. Iya, kurang dari sebulan kayaknya. Wow. Dan 3 mingguan gak dan sih? yang harus kita banggain nih guys, kita ini punya skrip, tapi skrip kita tuh cuman kayak ya udah formalitas aja, tapi aslinya kita nggak usah pakai skrip gitu. Udah lewat itu, bisa gampang banget. Kayak cuma jadi gambaran Iya, aja. udah kayak chill aja nggak sih? Gitu. Oh oke, berarti emang teman-teman tuh nggak berpatok sama skrip, tapi juga skrip tuh cuma jadi gambaran Bener doang banget, gitu ya. Iya. karena kan kita harus kayak ngeliatin nih kayak gimana kalau skrip tuh Supaya apa sih, terlihat lebih alurnya? natural Iya, juga. Oh Karena oke. kalau kita oke. berpatokan sama skrip itu kelihatan banget gimmicknya. bener banget. Dan pasti kaku banget gak sih? Oke, betul banget sih teman-teman. Dan tentunya kalau misalkan dari prosesnya itu sendiri gitu ya, kan ada dari buat skrip, kemudian juga ada editing. Itu kira-kira kalau misalkan digabung, perjalannya gimana sih? Siapa yang buat skrip, siapa yang ngedit gitu? Nah, kalau Untuk skrip kita ini- emang bertiga Iya. lagi ngerancang bareng-bareng. Untuk editing mungkin aku lebih ini ya, lebih ngehandle karena Iya. ya karena passion Karena dia di sini aku emang konten kreator, jadi aku tahu gimana kapan aku waktu nge-cut, kapan waktu ngasih tekanan buat sound effect lainnya gitu. Jadi bahkan bukan podcast dong, podcast itu penting, tapi kalau nggak ada sound effectnya itu ada yang kurang. Wow. boring gitu ya. Yes, boring Benar-benar. banget. Oke. Dari prosesnya sendiri kira-kira teman-teman tuh ada nggak sih kesulitan atau mungkin kayak jatuh bangun gitu? Atau bahkan perdebatan yang buat tim kalian tuh hampir bubar atau hancur? Ada nggak sih? Nggak ada sih kalau hampir. Oh nggak ada ya? Gak ada sih kayak gitu. Itu Tapi terlalu lebay gak sih? iya, kita lebih ke arah susah buat ketemuan bikin skripnya sih. Benar banget. Jadi kayak kadang Isen gak ikut gitu, karena emang dia ada kesibukan lain. Iya, jadi lebih sering aku sama Zara. Oh, berarti emang Nanti kalau kayak aku habis sama Zara kayak kurang apa ya, kita harus Iya, kita tanya konfirmasi lagi ke kayak Isen. Isen ini kita tambahin apa lagi ya. Jadi kayak walaupun Isen mungkin gak ikut ke kita lagi ngumpul-ngumpul buat bikin skrip, tapi kita masih ngasih tahu dia di mana sih yang kurang atau gini-gini gitu. Oke. Dan teman-teman tentunya dari sebuah cerita, dari sebuah perjalanan gitu ya, kita bisa tahu kok bisa sih mereka menang, bahkan juga juara pertama di podcast pertama mereka juga. Dan tentunya sesaat lagi kita bakalan tanya-tanya sih terkait tipsnya gimana, kemudian juga pernah nggak sih ngerasain grogi gitu kan, karena pastinya ada. Jadi jangan kemana-mana, kita bakalan saksikan sedikit cuplikan tentang podcast mereka dan selalu di Digicom Insight Impactful Talk. Nah, kita kedatangan insan muda yang relate banget sama tema kita hari ini nih, Zara. Siapa nih? Isen, halo. Halo insan muda, halo Akbar, halo Zara. Hai. Sumpah ya, capek banget akhir-akhir ini. Aduh, baru datang nih, kenapa nih? Udah Kenapa capek aja lu. nih? Bonjour para insan muda. Bonjour. Masih ingat gak sih rasanya hidup yang tenang? Atau udah sibuk jadwalnya hari ini karena dipenuhi sama to-do list yang udah para insan muda siapin dari jauh-jauh hari? Iya lagi. Lo dengerin podcast yang gak bakal bikin kalian berhenti di tengah jalan dan overthinking tanpa arahan itu, tapi ngajak para insan muda buat mikir, ngerasain, dan mungkin ketawa kecil di tengah chaos atau crowdednya kalian di hari ini. Karena kita kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja, ya kan? Dan kalau lo udah lupa gimana rasanya hidup, mungkin ini saatnya dengerin sampai habis. Welcome home insan muda di sepeda Seven Line Pedia maupun Seven Line Radio, radio sosial insan muda. Halo Digicom People, masih ditemenin aku Daniel di Digicom Insight Impactful Talk. Dan tentunya di segmen 2 kali ini kita akan membahas ya dari perjalanan mereka. Pastinya ada proses yang dihasilkan, kemudian juga ada suka duka, bahkan juga segala hal yang juga mereka alami. Dan tentunya hari ini aku mau tanya dong ke teman-teman gitu ya. Waktu buat podcast kan pasti juga ada beberapa hal yang mungkin harus diatasi, entah itu permasalahan dan juga kesulitan. Nah, aku pengen tanya dong, pertama-tama kesulitan apa sih yang kalian hadapi waktu kalian membuat podcast?
Oke, dari kesulitan ya manajemen waktu ya. mungkin. Bener. Iya, ditambah kita mepet sih waktu Bener. itu. Oke. Dan tips yang kalian punya itu gimana? Biar kayak waktu kalian tuh bisa klop gitu loh dan juga nggak patah-patah. Jangan mepet. Dah tuh. Oke. Karena kita tuh mepet banget waktunya. Jadi kita kayak terlalu menyepelekan waktu sih. Benar. Tadi kan sempat di-mention juga ya persiapannya itu kurang lebih 1 bulan gitu ya. Bahkan kurang. Oh bahkan kurang. Oke. Dan tentunya banyak banget dong mungkin dari segi tips public speaking dan juga mungkin tips komunikasi yang kalian bangun gitu. Kira-kira apa sih kuncinya ketika kita membuat podcast? Skill apa yang wajib kita kuasai gitu? Kurang lebih kita harus sering-sering bonding ya. Jadi kita bareng-bareng bangun trust dan chemistry itu bakal terbentuk dengan natural. Bener Jadi banget. kita mau ngobrol apapun tuh bakal masuk di kuping. Oke. Karena kalau nggak ada itu nggak bakalan kebangun tuh chemistry antar kita bertiga. Ntar ada momen di mana orang bakal awkward atau apa gitu kan. Bener. Iya. Pasti nanti kalau kita kurang trust, kurang bonding, pasti nanti bakal Kelihatan duh banget. kayaknya gimana ya kalau gue ngomong ini kayak kebanyakan overthinking. Jadi kita nggak bisa belak-belakan. That's it. Oh, oke. Dan kalau bisa ngobrolin tentang itu gitu ya, overthinking. Tema kalian tuh waktu itu apa sih waktu ambil podcast sampai jadi juara 1 itu? Turn the dream all the way out. Wow, kompak banget ya. Bener banget. Artinya apa itu, Bang? Artinya kita tuh jangan bikin mimpi kita tuh cuman angan-angan, tapi Iya. kita bisa merealisasikan. Bener mimpi tersebut. banget. Dan apa yang lo udah mulai itu harus diterusin, jangan setengah-setengah. Itu salah satu potongan dari podcast Bener kita banget. sih. Oke. Dan cocok banget ya dijadiin quotes of the day. Bener banget. Bisa. Oke. Dan tentunya dari teman-teman sendiri gitu ya, pastinya ada kesulitan pribadi yang teman-teman hadapi saat berbicara. Apalagi juga ini kan podcast. Podcast tuh sistemnya gimana sih teman-teman kalau boleh tahu gitu? Nah, jadi podcast tuh ada 2 macam kalau nggak salah ya. Iya. Ada podcast visual dan juga audio visual. Oh. Gitu. Jadi kita kebetulan cuma audio doang nih. Jadi kita ngakalin nih, oh gimana caranya biar audio tersebut bisa dirasakan oleh penonton. Bener. Jadi kayak feelsnya tuh bakal Iya. dapet nih sama Iya. yang dengerin. Tanpa dia bisa ngelihat kayak Visualnya seperti Visualnya. karena seharusnya kan kalau visual itu kita kelihatan chemistry antar si host sama bintang tamunya. Dan Oke. kita sebisa mungkin kita ngeluarin apa namanya kayak nada-nada yang bikin orang-orang khas. tahu bahwa Iya, kita tuh bener lagi banget. semangat dengerin apa yang bintang Iya. tamunya bilang atau cukup sedih seperti Iya. itu. Jadi kayak benar-benar ngerasain Iya. gitu. Jadi harus lebih dramatis kalau menurutku ya, karena kita kan nggak ada, orang nggak bisa lihat nih. Jadi kita Iya. harus bisa kayak orang dengerin tapi orang ini lagi sedih banget, orang ini lagi seneng banget nih. Asik. Oke, dan tentunya dari cerita teman-teman tadi gitu ya, aku bisa simpulin kalau misalkan tentunya banyak banget kesulitan yang kalian hadapi, dan juga itu tadi ada tipsnya gitu ya, gimana cara menghadapinya. Dan buat teman-teman sendiri, kesulitan pribadi yang teman-teman hadapi gimana sih waktu buat podcast, apalagi kan podcastnya audio doang gitu ya. Jadi seperti yang teman-teman bilang, perasaan harus bisa nyentuh, kemudian Iya. juga chemistry harus ada gitu. Benar banget. Dari Akbar sendiri gimana nih? Nah kalau aku kesulitannya nggak ada sih jujur. Wow. Karena aku ngerasa aku bisa kayak dramatis, sedih tuh sedih banget bisa. Kayak bahagia banget nih. Wow. Bener. Oke. Intinya gini, intinya sering-sering aja kayak kamu tuh kayak buka kamera HP-mu kayak hi guys. Jadi ngomong aja di depan kamera, itu bakal kebiasaan tuh udah. Kalau improve. Iya, bakal improve. Wow. Emang semua tuh hasil dari kebiasaan. Kalau emang nggak terbiasa emang kaku dan kita nggak bisa se-enjoy itu di depan kamera. Oke. Kalau dari Zara kira-kira gimana nih? Kalau aku kesulitan mungkin waktu take video karena waktu itu kita sepakat buat make gua elu. Sedangkan aku tuh gimana ya, kebiasaan kalau sama teman-teman yang pakai aku kamu ya aku kamu, sedangkan itu tuh tiba-tiba pakai gua lu jadi kayak susah deh. Ini logat Jadi daerahnya suka keluar nih. mana pernah, Oke. sorry. Itu aja sih. Berarti dari gue elu gitu ya, pada akhirnya kalian pakai apa nih? Tetep pakai Gua itu. elu. Apa kayak gue elu? Iya. Iya. Kok bisa kamu tiba-tiba terbiasa? Karena kita udah- kan anak jaksel. Jaksel abis. Karena udah sepakat kan. Dan aku doang tuh yang bermasalah. Jadi aku mau gak mau aku harus mengusahakan apa yang udah aku sepakati dari awal. Wow, oke. Jadi emang kuncinya tadi ya, mengusahakan dan juga effort itu emang benar-benar penting Benar banget. banget. Karena kita emang pengennya tuh ngenaknya tuh di Gen Z. Yes. Gen Z tuh kan Emang target kita gua tuh Gen Z. elu banget nih. Iya.
Oke, kalau misalkan dari Isen kira-kira gimana nih kendala pribadinya sendiri? Kendala pribadi nggak ada sih, cuman ya dari tadi kita penggunaan bahasanya mungkin ya lo gua, jadi kita perlu menyesuaikan. Kadang ada di mana momen kita terlepas kita ngomong aku gitu, jadi kayak nggak konsisten. Iya, karena sehari-harinya kita pakai aku kamu. Betul. Jadi kayak Enggak, kita kan biasa pakai Ayu dong. Ayu. Wow. Mami Ayu lagi masak nih, Mami Ayu. English gak sih? Oke. Dan dari teman-teman itu tadi ya bertiga, ada Zara, Isen, Akbar. Kalian tuh pernah nggak sih ngerasain grogi atau mungkin takut gitu buat ngecoba suatu hal? Enggak. Wow. kalau aku sih iya ya. Karena aku Nah. nggak pernah ikut lomba. Jadi kayak duh ini gimana ya. Overthinkingnya pasti ada sih. Gue selagi di depan kamera enggak. Karena kayak nggak ada sih yang ngeliatin. Kita juga ngeliat diri kita sendiri. Betul. Kita orang tuh ngeliat tapi kita tuh nggak tahu. Wow, oke. Kayaknya Zara agak sedikit kesindir kali ya. Cuman gimana sih cara kamu biar kayak aku bisa ngejalanin ini dan juga ngelawan grogi aku sampai saat ini gitu? Yuk. Karena teman-teman tuh yakin kita pasti menang. Iya Jadi kayak dong, kita iya banget. jarak. Winner mentality nih namanya. Jadi aku kayak oke kayaknya bisa, pasti bisa gitu. Emang bisa kan? Iya, buktinya bisa, kita Iya. menang. Bener banget. Oke, Ya oke, udah oke. jangan over proud gitu. Oh, iya, maaf. Dibilang Berarti sombong. Berarti emang tentunya dari teman-teman semuanya ini yang bisa aku simpulin di mana kita emang harus punya support system yang baik dari sebuah tim biar kita bisa ngebonding, biar teman-teman juga bisa satu tim sampai saat ini. Bener gitu ya. banget. Jadi support system tuh nggak harus dari pacar, dari teman-teman terdekat tuh bisa banget. Benar-benar. Oke. Dan dari setiap prosesnya kan pastinya dari grogi itu tadi, kemudian juga dari segala hal kan pastinya ada ups and downs gitu. Bener. Upsnya apa, downsnya apa? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau ups mungkin kita ngerasa seneng ya kalau misal kita benar-benar bisa bangun chemistry. Cuman kalau dari omongan orang ini bikin kita down banget. Ada satu hal yang nggak pernah aku ceritain ke mereka berdua, yaitu teman-teman kita sempat ngeremehin kayak, kamu yakin mau podcast sama dia? Emang dia bisa podcast? Dan kita bakal buktiin kalau kita bisa dan kita menang. Bener banget. Sumpah deh. Sumpah. Aku nggak pernah cerita ke kalian kan? Wah, ini nih Aku cerita. nabrak lu nomor belakang itu. Kita buktiin kalau kita bisa dan menang. Iya. Benar. Ini kacau banget sih. Di spill dong namanya siapa? Jangan. Tapi kan kita juga membuktikan kita sering aktif. Iya bener banget. Iya. Tapi ada tuh yang bilangin kayak apa sih ini mah anak ini banget, anak dosen banget. Ya biarin, makanya lu harus bisa. Emang. Kalau iri ya. Izin. Oke, itu tadi ada downs-nya ya. Nah, kalau misalkan dari Zara ups and downs-nya tuh apa sih yang kamu alamin gitu? Atau semuanya ups doang? Semuanya down doang? Enggak dong ya. Gak tahu jujur. Aku nggak tahu sih kak. Kan cuman kayak aku overthinking itu doang, nggak ada hal-hal yang Oke. lain lagi. Oke. Cuman apa yang buat Zara itu bisa bertahan, bisa senang sampai sekarang ini? Ya kan ada mereka. Ih, Wow. Sorry guys. itu tadi ya. Break the karakter Oke. tadi. Kalau misalkan Akbar ada cerita nggak sih waktu buat podcast cerita yang menarik di dalamnya gitu? menarik banget karena aku di sini mungkin ini podcast pertama kali, tapi aku tuh pernah kayak aduh aku pengen buat podcast tapi kapan ya, mungkin pas kuliah. Dan aku sebelum masuk kuliah tuh fun fact aku sering banget nanya kayak bisa gak sih nanti pas kuliah tuh kayak ada ikut podcast atau buat program podcast. Nah ternyata bisa dan oke, aku bakal pilih ini jurusan. Nah ternyata dari sini juga punya teman-teman yang benar-benar suportif tadi, yang bisa buat kita senang dan kerjasamanya oke banget. Meskipun kita kayak terhalang waktu yang kadang nggak bisa nih, si satu orang ini nggak bisa, tapi ternyata kita bisa kok, tetap bisa selesain semuanya bareng-bareng. Nah mungkin kalau downnya ya sama, mungkin setiap orang nggak bisa dong, semua orang bisa suka sama kita. Jadi ya kalau orang itu nggak suka ya udah biarin aja, kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri langsung. Nggak usah dimasukin kayak Hati. masuk telinga Nggak usah masukin kanan, pikirin Masuknya dulu ke ke hati. otak, Iya. pikir ke hati. Kok pikir ke hati? Enggak, pikir di otak, masuk ke hati, baru keluar. Enggak, langsung aja keluarin. Oke, Digicom People, dan tentunya dari pembahasan mereka tadi gitu ya, kita bisa menyimpulkan bahwa di setiap perjalanan pasti ada proses yang berharga yang bisa membentuk mereka sampai akhirnya bisa berhasil menjadi juara satu di podcast pertama mereka. Jadi jangan kemana-mana, masih bertemu Daniel di segmen terakhir kita, selalu di Digicom Insight Impactful Talk.
Oke, di Jigam People di akhir segmen kali ini aku bakalan tanya buat teman-teman semua yang ada di sini. Tentunya sang juara gitu ya. Pastinya kan ada setiap proses yang udah kalian lewatin gitu. Dan tentunya ada pelajaran yang bisa diambil dari segala proses itu. Menurut kalian dari podcast yang kalian buat gitu ya, apa sih pelajaran yang bisa diambil atau mungkin dimaknai buat kehidupan kita sekarang? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi pelajaran kita ambil adalah kita harus benar-benar percaya sama diri kita sendiri. Jangan hiraukan apapun obrolan yang dibilang sama orang-orang, omong-omong kotor jangan dimasukin. Bener Percaya sama diri kalian Iya. kalau kalian Bener bisa banget. menaklukkan semuanya. Oke. Jadi emang pastinya PD itu benar-benar penting banget dan harus kita Betul. tetapkan gitu ya di diri kita, di mindset kita. Bener. Biar kita tuh nggak dengerin apa kata orang gitu ya. Benar banget. Trust the process intinya. Asik. Wow, asik. Proses apa nih Kak? Proses bikin skrip, proses syuting. Oke. Artis banget ya. Dan Oke, dan teman-teman pastinya kan di setiap proses yang ada juga kan ada buat script, ada buat editing gitu. Apa sih yang bisa kalian ambil dari situ? Mungkin skill baru apa yang kalian unlock dari membuat podcast ini? Kalau aku buat skripsi, karena sebelumnya aku apa-apa tuh bener-bener nggak ada pakai skrip, bener-bener kayak ya udah langsung to the point, kayak aku punya ide ini nih, langsung ya udah. Iya, benar sih. Kita punya ide ini, teks sekarang. Iya. Hai guys. Kalau skrip kan kayak kita nyiapin dulu Iya. biar sampai matang banget. Bener. Wow, jadi emang ternyata komunikasi itu nggak cuma ngomong doang, tapi juga dari segala pembuatannya kita Iya. juga harus bisa Iya. trust the process Bener. itu biar kita bisa menguasai segala skill yang ada gitu ya. Tapi skrip tadi tuh jangan jadiin batasan, karena skrip itu kayak cuman formalitas. Jadi kita Dan harus jadi tetap bisa acuan improve. kita aja. Bener. Oh, I Jadi biar see. kita tuh nggak out of topic nanti ya pas mulai. Oh, oke. Dan tentunya kalau misalkan teman-teman tadi kan udah bahas terkait tips, kemudian juga mungkin kesedihan, kesenangan, bagaimana teman-teman bisa menciptakan proses itu sampai suatu pesan ada gitu ya, dan juga sampai teman-teman bisa ada sampai hari ini. Dan tentunya aku pengen tahu dong, dan juga aku pengen teman-teman tuh ngasih kesan dan juga pesan buat teman-teman yang mungkin di luar sana gitu ya, ada kendala, kemudian juga mungkin teman-teman yang mau masuk jurusan ilmu komunikasi, entah itu di BINUS gitu ya, Kak, Malang pastinya. Maaf banget nih, sekarang digital communication. Digital communication itu di BINUS, betul banget. Dan tentunya di digital communication ini kan pastinya banyak banget gitu ya hal-hal yang mungkin teman-teman pelajari dan juga teman-teman wajib kuasai. Pesan apa yang mungkin teman-teman mau sampaikan ke adik-adik kelas nantinya? Ih, gua dulu nih. Gue dulu. Gak apa-apa deh. Nah, buat kalian adik-adik B30, aku udah lihat jedak-jeduk kalian di TikTok itu bagus-bagus banget. Jadi kalian gak usah hiraukan lagi buat masuk di digital communication di BINUS at Malang, karena seseru itu. Kalian bakal punya dosen yang benar-benar suportif, yang bantu kalian buat improve soft skill kalian semuanya. Wow. Apalagi buat ikut-ikut podcast, nanti kalian bakal ketemu kita nih. Karena fasilitasnya juga mantep sih. Kalian lihat sekarang ini nih kita 0 rupiah nih, kita nggak Iya juga sih, tapi kita nggak ada keluar duit lagi. Iya, usah Bener. difasilitasi. Kita nggak ada Iya. namanya nyewa-nyewa studio, itu nggak ada. Ya, studio kita emang top marko top. Iya. Betul. Kalian bakal kedinginan di sini. Tapi bukan dingin karena sikap, karena ruangannya emang dingin. Oke, dan aku mau tanya nih ke teman-teman semua di sini. Pastinya kan juga ketika kalian jalanin sebuah kehidupan gitu ya, bahkan kalian mau berproses sampai akhirnya kalian menghasilkan sesuatu, ada sebuah prinsip yang teman-teman pegang di dalam kehidupan sampai kalian tuh bisa berjuang berusaha sampai saat ini gitu. Kira-kira prinsip apa sih yang teman-teman pegang? Mungkin bisa dari satu quote, satu kalimat, atau mungkin satu kata yang teman-teman pegang sampai hari ini gitu. Dari Isen dulu deh. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau quotes yang aku pegang sampai detik ini adalah finish what you start. Karena kita benar-benar harus lanjutin nih apa yang udah kita niatkan dari awal gitu. Jangan pindah-pindah, harus konsisten sama tujuan kita gitu. Wow, oke. Jadi emang segala sesuatu itu kan pasti ada permulaan gitu ya. Dan di mana kita bisa menciptakan akhir dari suatu proses yang ada itu, di mana kita bisa nggak sih ngelewatin prosesnya. Makanya Bener kita banget. harus melangkahi dan juga mungkin menjalani segala proses yang ada dengan apa yang kita mulai. Betul. Oke, kalau misalkan dari Zaratul Amalia gimana nih? Harus banget tuh nama lengkap. Kalau aku sendiri, love what you do what you love. Jadi Wow. itu tuh Lagu? Enggak dong. bukan ya? Lebih ke arah lakuin apa yang kalian suka. Jadi ya jangan sampai ngelakuin hal-hal yang nggak kalian suka terus kalian malah melakukannya setengah hati gitu. Oh, berarti emang kuncinya dari awal, apalagi kita juga waktu kuliah gitu ya. Kita harus banyak nge-explore, harus cari apa yang kita suka gitu. Benar. Dan kita banget. yakin akan hal itu. Bener. Oh, oke. Yakin kita harus cari apa yang kita suka. Sampai akhirnya kita yakin.
Ya itulah itu. Gitu ya. Oke, kalau misalkan dari Akbar gimana nih? Oke, mungkin dari aku itu love yourself first. Karena lo harus cinta diri lo sendiri, baru lo bisa mulai apapun itu. Karena nggak cuman kita tuh cuman buat podcast, nggak cuman buat podcast, tapi harus percaya sama diri lo sendiri, harus cinta sama diri lo sendiri. Jangan hiraukan apa yang dikatain sama orang lain. Oh, oke. Dan terakhir nih, setelah mungkin kalian punya prinsip, punya kata-kata yang kalian pegang, ada nggak sih harapan dan juga wish buat kalian ke depannya itu gimana? Aku berharap bisa tetap sama-sama karena kita punya kerjasama yang menurutku udah bagus dan kita punya chemistry yang bagus. Jadi kita kayak lebih enjoy buat ngejalaninnya satu sama lain. Nah, cuman yang mungkin aku sedihnya kita nggak tahu nih ke depannya bakal gimana. Mungkin ada salah satu dari kita bakal ada yang mobility atau gimana, dan mungkin karena kita makin ke depan tuh gak bisa terus-terusan di stuck di sini aja. Tapi aku berharap tetap bisa percaya satu sama lain. Amin. Oke, kalau misalkan dari Zara atau Yusen mungkin ada nggak sih? Oke, dari aku dulu ya. Ya, aku pengennya podcast ini tuh bukan cuman sebuah podcast, tapi benar-benar impact bagi semua orang, berguna bagi semua orang, dan kita tuh benar-benar bisa punya pengaruh lah bagi orang lain, gak Bener cuma ngobrol banget. di depan kamera doang gitu. Oke, dari Zara terakhir nih, harapan buat diri kamu sendiri deh ke depannya gimana nih? Buat kamu mengatasi grogi kamu, buat kamu mungkin pengen juga ngajak teman-teman gimana sih caranya untuk ngatasin grogi dan lain sebagainya. Kalau aku mungkin kedepannya semoga harapan aku jadi lebih pede. Amin. Terus udah sih mungkin itu aja. Tapi kan emang kamu pede, Kak. Iya, tapi sometimes tuh kan nggak selalu pede, Bar. Oke. Tenang. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya aja kali ya. Atau mungkin di episode selanjutnya kalau ada lagi gitu ya. Mau dong undang kita lagi. Boleh Kan banget. kita artis. Waduh. Gitu. Dan Iya, kelihatan tuh NPD-nya. Percayalah, NPD itu lebih asik daripada kayak malu-malu. Kucing. Ya. Oke, nah Digicom People tentunya dari obrolan yang benar-benar insightful banget ya. Di hari ini kita dapat sebuah proses, kemudian juga sebuah cerita, pastinya ada hasil di dalamnya. Dan tentunya yang aku pengen omongin ya ke teman-teman semua, ke Digicom People, teman-teman harus percaya akan proses yang ada, harus percaya akan segala hal yang ada. Dan tentunya di akhir kata Daniel mengucapkan terima kasih banyak, sampai jumpa di Digicom Insight Impactful Talk.